Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, ibadah keluarga Seresot Martoba Medan, distrik 29 Deli Serdang, Borhat Maho Jala Baritahon Ma Hatani Tuhani, pergi dan beritakanlah firman Allah, Rabu 30 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 1 dan 3, Jonok Debatata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.
Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1, Hatami ale Tuhaku. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah, dan kami imani dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Atas segala anugerah cinta kasih yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, hingga pada malam hari ini kami peroleh keselamatan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau melalui ibadah pertanggungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dalam doa kami, dalam nyanyian kami, agar menjadi persembahan kami yang harum di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Dan berkati juga Tuhan seluruh umat-Mu yang datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Biarlah mereka bersuka cita melalui ibadah pada malam hari ini. Dan terutama firman-Mu yang akan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, agar kami beroleh pengertian tentang firman-Mu Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulialah nama-Mu hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak cara Tuhan dalam
menetapkan seseorang menjadi pemberita firman, atau dalam perjanjian lama disebut nabi, dalam perjanjian baru disebut para rasul, zaman sekarang disebut para pemberita firman, para halado. Nah, Tuhan punya cara tersendiri, kita tidak dapat mengintervensi akan hal itu. Allah terlebih dahulu melihat bukan karena kepintaran seseorang atau kemapamannya dari segi keuangan atau keadaan keluarganya, tetapi ketika Allah menetapkan seseorang itu menjadi pemberita firman, Allah punya rencana dan Allah punya kriteria khusus tentang itu. Nah, di zaman sekarang pemilihan para pemberita firman, yaitu kita yakini contoh para pendeta, guru, Bible Pro, diakonis, kita yakini melalui proses pendidikan, sehingga mereka, dan kita yakini dalam hal ini HKBP yang berperan menetapkan mereka, tetapi Allah yang memilih. Nah, zaman dahulu mereka dipilih oleh Allah. Allah langsung berbicara kepada mereka. Ada yang dipanggil dari tempat pekerjaannya, dari peternakannya, dari kesibukannya, atau sejak dari kandungan ibunya sudah dipanggil. Maka Allah punya keunikan tersendiri. Nah, Nabi Yehezkiel, yang artinya Allah akan menguatkan, adalah salah satu nabi yang bernubuat pada masa pembuangan sekitar abad ke-5 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, tugasnya adalah ia menegur, menasehati, menghibur bangsa Israel dalam pembuangan, di mana kata-kata ini tertulis dalam kitab Yehezkiel yang terdapat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen juga. Nah, Yehezkiel juga adalah seorang anak Imam Busi, berasal dari keluarga imam, dan dibesarkan di Palestina atau mungkin di Yerusalem, dan dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Nah, setelah 5 tahun dari masa pembuangan, pada usia 30 tahun ia dipanggil Allah menjadi nabi. Dalam pembuangan tersebut di Tel Abib, di tepi sungai Kebar, Yehezkiel menikah. Namun istrinya meninggal secara mendadak sebagai salah satu bentuk tindak kenabian Yesaya, sebab Allah telah menyatakan sebelumnya sebagai tanda bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yehezkiel menekankan perlunya pembaharuan hati dan jiwa, serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya sendiri. Nah, pada saat itu mereka dalam pembuangan, bukannya mereka merenung, bukannya mereka mendekatkan diri kepada Allah, dan justru mereka semakin banyak berbuat dosa. Maka Allah mengutus Yehezkiel kepada mereka untuk menegur tadi. Ia juga menyatakan harapan akan pembaharuan hidup yang baru bagi bangsa Israel. Nah, sebagai imam dan juga selaku nabi, Yehezkiel memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan dan pentingnya hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak pribadi atau keinginan diri sendiri, tetapi harus hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, panggilan menjadi seorang nabi atau sering juga disebut ebed Yahweh bukanlah hal yang mudah. Sebenarnya dalam satu sisi ada orang melihat bahwa menjadi pengkhotbah, menjadi pendeta, guru, Bible Pro, Sintua itu hal yang mudah. Sebenarnya tidak. Mengapa? Karena merupakan hal yang berat dan penuh dengan resiko, dan bahkan nyawa sendiri menjadi tantangan atau menjadi taruhan ketika menjadi seorang nabi, rasul atau perhalado. Ya, itulah pertaruhannya. Karena waktu juga harus diberikan untuk melayani tengah-tengah gereja, dan juga untuk melayani tengah-tengah keluarga, untuk mencari kehidupan di tengah-tengah keluarga. Maka dia harus banyak kesibukan. Nah, karena itu menjadi seorang pemberita firman tadi adalah bukanlah hal yang mudah, ya. Karena itu adalah punya tanggung jawab yang besar. Karena ketika kita menerima tanggung jawab, maka kita harus melakukan itu. Apalagi ketika dipanggil menjadi seorang pelayan. Nah, banyak kisah dalam Alkitab yang menyatakan ketika dia dipanggil, maka ketika seseorang itu lari dari tanggung jawab, risiko yang ia terima adalah hukuman dari Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang mau dikatakan dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Walaupun sebenarnya ayat 6 sampai ayat 10 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kita melihat yang pertama adalah panggilan Nabi Yehezkiel.
Nabi Yehezkiel dipanggil Tuhan dan disuruh untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang Israel. Dikatakan tadi tegar hati atau si jogal rukung yang penuh dengan dosa. Bahkan dikatakan juga mereka tidak dapat lagi membedakan antara dosa dan yang bukan dosa, karena mereka memang sudah bergaul dengan dosa itu sendiri. Nah, dikatakan Nabi Yehezkiel harus menyatakan firman Tuhan walaupun itu diterima atau ditolak oleh orang Israel. Nah, ini bukan masalah hasil ya, tetapi masalah kemauan atau haradeon dari Yehezkiel sendiri dalam memberitakan firman. Itu hasil itu nanti. Nah, alasan kenapa orang Israel tidak mau mendengar Nabi Yehezkiel adalah karena orang Israel tidak mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan dosa yang menutupi mata rohani mereka, itulah yang membutakan panggilan mereka supaya bertobat. Tetapi mereka berkali-kali menolak panggilan itu. Nah, kemudian adalah orang Israel adalah orang yang suka memberontak kepada Tuhan dalam ayat 3. Nah, memberontak berarti mereka sudah tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan atau tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Dikatakan juga keras kepala, ya, birbuhi dan tegar hati, takang meroha, dan orang Israel lebih takut kepada manusia, yaitu bangsa yang menjajah mereka, daripada kepada Allah sendiri, pencipta mereka, pelindung mereka. Diterima atau ditolak pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, tetap harus menyampaikan pesan Tuhan tersebut, tidak boleh disembunyikan pesan Tuhan. Nah, itu resikonya. Jadi bukan masalah hasil dulu, tetapi ketika mereka mendengar pesan firman Tuhan itu, Tuhan yang akan bekerja dalam hati mereka. Nah, sekalipun itu berisiko tinggi sampai nyawa itu sendiri menjadi terancam karena menyampaikan suara kenabian dan suara kebenaran yang dari Tuhan. Dan memang itulah resiko memikul salib Tuhan dan resiko menjadi hamba Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, ai Kristus do panguduat diau jalala benang amatean. Kenapa? Karena dia merasa berhutang ketika tidak memberitakan Injil. Yang berikut adalah pesan Tuhan atau firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Pesan Tuhan kepada orang Israel di pembuangan adalah pertobatan, berbalik kepada Tuhan serta menjaga kekudusan hidup mereka, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Adapun kesalahan mereka adalah menyakiti sesama, ya, menindas sesama mereka. Nah, sebenarnya itu bukan ciri umat Tuhan. Ciri umat Tuhan adalah seperti yang ketika mereka diberikan Taurat untuk mengasihi sesama, tetapi itu tidak berlaku bagi mereka di pembuangan. Justru mereka semakin menindas saudara-saudara mereka. Nah, jikalau orang Israel mau bertobat dan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, maka Tuhan akan memulihkan keadaan hidup mereka. Maka Tuhan akan memulihkan harapan-harapan mereka. Itu syarat. Jika tidak mau bertobat, maka bencana atau penderitaan akan tetap Tuhan berikan kepada mereka. Nah, hanya saja persoalannya adalah tidak semua orang Israel mau bertobat dan berbalik kepada jalan Allah. Ini bisa dilihat dalam ayat 3 sampai ayat 5 yang mengatakan bahwa orang Israel adalah bangsa pemberontak. Allah sendiri yang menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang pemberontak. Dan Nabi Yehezkiel dipesankan oleh Tuhan agar tidak ikut seperti bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan. Itu nanti kita bisa baca dalam ayat 8. Dan Nabi Yehezkiel harus berani menyatakan kebenaran yang dipesankan oleh Tuhan itu. Jangan menyimpang sedikit pun dari pesan Tuhan yang diberitakan kepada Nabi Yehezkiel. Karena dengan memberitakan firman Tuhan dengan jelas, dengan terang, dengan sesungguhnya, maka Roh Tuhanlah yang bekerja dalam ayat 2. Roh Tuhanlah yang memampukan Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan pesan pertobatan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tema minggu kita adalah dikatakan borhat mamaritahon hatani depan. Pergi dan beritakanlah firman
Berarti melalui tema minggu ini kita selaku orang Kristen, jemaat Parhalado hamba Tuhan diajak dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, bahwa kita harus berangkat selaku orang Kristen, punya tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lahum boleh hamu masalu bangso Didi hamu manasida tu bagasan gorni di mata ama anak lotot di perbadia, dan agar setiap orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan sudah kita terima, dan tugas kita adalah mengabarkan keselamatan yang kita terima ini agar semakin banyak lagi orang yang diselamatkan. Nah, kita harus berangkat dari lingkungan kita, dari pribadi kita, diri kita sendiri yang kita injili. Kemudian di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita hidup, dan di mana kita berada, di tempat kerja, itu adalah cara-cara kita untuk memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya tugas para Parhalado, sintua, guru, pendeta, prodiakones, tetapi itu adalah tugas dari seluruh warga jemaat melalui pola hidup yang benar yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Meskipun banyak tantangan, tapi yakinlah Roh Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita ikuti, kita tiru melalui firman Tuhan pada saat ini sebelum melakukan penginjilan, yaitu selalu berpegang kepada kebenaran firman. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kita beritakan. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kita lakukan. Itu adalah Injil. Biarlah tuntunan Roh yang bekerja dan berkata-kata dalam diri kita di dalam menyampaikan berita Injil itu. Kita jangan berpikir tentang hasil. Ketika kita menegur seseorang, itulah sampai disitulah tugas kita. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, sampai disitulah tugas kita. Hasilnya biar Tuhan sendiri yang menentukan. Ketika mereka berbalik, ketika mereka mendengarkan teguran kita, ketika mereka menerima Injil yang kita sampaikan, disitulah pekerjaan Tuhan sesungguhnya sedang bekerja. Karena jika ditolak, banyak di antara kita yang merasa minder atau merasa tidak mampu menjadi pemberita Injil. Bukan. Tugas kita adalah hanya menyampaikan, menegur mereka. Nanti biar Tuhan yang bekerja. Karena itu jangan pernah takut memberitakan Injil. Jangan pernah ragu memberitakan Injil. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut dan khawatir dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tegurlah yang salah dengan penuh kasih dan bukan dengan amarah, serta katakan salah bagi yang salah dan benar bagi yang benar. Kita bandingkan dengan Yehezkiel pasal 3 ayat 21. Alai molotung di palubaho partigori naselaun. Unangnya merdosa partigori gabela so mardosa ibana ikom mangori ibana ala na olo ibana palubaon hope nunga di balua ho totim. Nah, orang Kristen harus selalu membawa terang Tuhan, bisa diteladani dan ditiru oleh orang lain, dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, serta berani tampil beda, yaitu bukan menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang bagi orang lain. Nah, pikulah salib Tuhan. Apapun derita dan kesusahan yang kita tanggung demi kebenaran firman Tuhan dan demi memperkenalkan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan juru selamat dunia. Di zaman sekarang ini, tantangan pandemi COVID-19 ini juga kita diajak untuk memberitakan Injil, baik secara langsung, baik secara virtual. Dan banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyampaikan kabar gembira ini agar semakin banyak lagi orang-orang yang diselamatkan dan menjadi pewaris tahta kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah yang senantiasa setia menyertai kami Tuhan. Senantiasa setia membimbing kami, senantiasa memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon kepadamu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, kiranya Roh-Mu yang senantiasa membimbing kami agar apa yang kami lakukan
apa yang kami katakan seturut dengan firman-Mu. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami diajak dan diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil di mana kami berada. Kami diajak untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau di tempat pekerjaan kami atau dimanapun kami berada Tuhan. Karena itu kami sadar Tuhan, dengan kemampuan kami yang tidak mampu untuk memberitakan Allah yang begitu besar, hanya melalui bimbingan Roh-Mu kami dapat memberitakan Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Sertai kami Tuhan. Dalam malam ini Tuhan, dalam ibadah pertanyaan kami berseru kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang setia bersekutu dengan Engkau. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun doa mereka, apapun pergumulan mereka, Engkau yang menjawab mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 670 ayat 1-3, terbigi suara jauh-jauh, dan selanjutnya doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur terima kasih kepadamu, Bapa di surga, Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga hari ini kami Engkau berikan napas kehidupan. Semua adalah karena kasih dan setia Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini boleh bermakna dimanapun kami berada. Sebab kami yakin hidup kami ini adalah boleh berkenan di hadapan Tuhan karena kasih setiamu yang tiada terkira. Mari Engkau terus menguduskan melayakkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika juga boleh firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan itu boleh mengobati setiap hati kami, melayakkan kami, boleh memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, bahkan menguatkan kami di tengah masa pandemi ini. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak mau putus asa karena kami percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut campur tangan, Tuhan peduli kepada kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, biarlah dia tetap berbuah dan terus menyatakan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dan berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Berikan kerinduan dalam hati kami, sehingga kami tetap melakukan ibadah keluarga, sebagai rasa cinta kami kepada Tuhan. Biarlah setiap anak-anak kami boleh kami ajarkan bagaimana boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada kami di masa sekolahnya ya Tuhan. Dari tingkat TK sampai kuliah, kami serahkan mereka kepada tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan mereka kepintaran, bahkan Tuhan yang boleh menguatkan hati mereka di dalam menghadapi setiap pembelajaran ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh memberkati setiap para guru yang boleh mengajarkan mereka. Tuhan mari berkati setiap kerajinan, karena di masa daring ini kami melihat ada begitu banyak penurunan minat belajar. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau boleh terus memberikan mereka kerinduan untuk belajar ya Tuhan. Dan ketika nantinya pada bulan Juli awal semester
Tuhan, mereka ketika akan tatap muka, Tuhan yang memberkati setiap perencanaan bagi setiap sekolah, supaya membuat kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Jikalau pun masih daring Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Mari berkati setiap kami orang tua, anak-anak bahkan para guru, supaya kami boleh sehati di dalam kami boleh membimbing anak-anak kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan, karena kami percaya kami tidak bisa memantau setiap anak kami dalam 24 jam. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu, Engkau juga boleh berkati. Dan berkati kami setiap orang tua, supaya cintanya Tuhan boleh kami berikan juga kepada anak kami Tuhan. Bantu kami mengasihi mereka, bagaimana Tuhan mengasihi kami, sehingga setiap mereka boleh merasakan cintamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa suatu bangsa akan maju jikalau keluarganya bahagia karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa supaya memberkati setiap orang tua di dalam setiap kehidupannya Tuhan, di dalam mencari kesejahteraan bagi keluarganya masing-masing, apapun profesinya. Kami serahkan kepada tangan Tuhan, biar tangan-Mu yang boleh menopang Tuhan, sehingga setiap rezeki terus mengalir, sehingga setiap kebutuhan kami boleh Tuhan penuhi. Berikan terus kesehatan dan berkati kami di dalam menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau juga boleh memberkati, supaya setiap hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai dimanapun kami berada, baik yang ada di Sabungan, HKBP, Martoba, Ebenezer, Pengilar, bahkan juga di Sentosa. Tuhan berkati supaya kami boleh memberikan diri kami kepada tangan Tuhan, biar kami tetap menjaga lisan kami Tuhan di dalam menyampaikan dan bahkan bergaul dimanapun kami berada. Karena kami adalah kitab terbuka yang dibaca setiap orang. Kami adalah saksi-Mu ya Tuhan, menandakan bahwa Tuhan Yesus ada di hati kami. Sertai kami selalu sehingga kami tetap berpengharapan kepadamu. Berkati bangsa ini Tuhan, mari bantu supaya kami boleh cepat hidup berdampingan dengan COVID-19 Tuhan. Mari bantu kami supaya kami tetap bersatu hati sehingga kami boleh menjaga diri kami masing-masing. Karena dengan menjaga diri kami menjaga bangsa ini supaya tetap cepat pulih. Tuhan berkati setiap hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Berkati setiap kami agar mau divaksin Tuhan. Karena itu adalah salah satu cara bagaimana kami boleh sehat. Seandainya pun kami terpapar, kami tetap kuat. Dan biarlah Tuhan Yesus segala solusi dan apapun yang terjadi di bangsa ini, kami serahkan semua kepada tangan Tuhan. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Dalam Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Eden nomor 690 ayat 1 sampai 2. Hibur rohaku, sekalian kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.